Yang terhormat Bapak Ropinus Saputro SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian properti, kami dari kelompok 13 pada saat ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian usaha bidang perhutanan. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada saya sendiri, Anindya Putri dengan NIM 031, Helen Febrianti dengan NIM 055, dan Dimas Ardinanta dengan NIM 063. Materi pertama yaitu mengenai konsesi hutan di Indonesia. Eksploitasi hutan di Indonesia pada umumnya diimplementasikan melalui sistem konsesi yang terdiri dari beberapa tipe kontrak konsesi sebagai berikut. Yang pertama, hak pengusahaan hutan atau disingkat HPH atau dalam bahasa Inggris, the right to exploit the forest. Yang kedua, hak pemungutan hasil hutan atau HPHH, the right to collect forestry product. Dan yang terakhir, hak pengusahaan hutan tanaman industri atau HPHTI, the right to exploit the industrial planting forest. Pemegang konsesi ini harus membuat rencana secara ekstensif sebelum mereka memulai penebangan hutan. Pemegang konsesi haruslah menyediakan rencana-rencana sebagai berikut. Yang pertama, rencana karya 20 tahunan atau RKDT, rencana karya 5 tahunan atau RKL, dan yang terakhir rencana kerja tahunan atau RKT. Setiap pemegang konsesi atau HPH ditambah HPHTI oleh pemerintah akan dikenakan royalti sebagai berikut. Yang pertama, iuran hasil hutan atau IHH atau forest royalty. Iuran hasil hutan atau IHH akan dikenakan pada setiap pohon yang ditebang. Kedua, dana reboisasi atau DR, reforestation fund. DR akan dikenakan pula pada setiap pohon yang ditebang. Dan dananya akan digunakan sebagai biaya penanaman kembali sebagai ganti pohon-pohon yang ditebang. Dan yang terakhir yaitu iuran hak pengusahaan hutan atau IHPH royalty of the right to exploit forest atau IHPH ini merupakan iuran yang sekali sejak dikenakan kepada pemegang konsesi pada saat permohonan izin konsesi dibuat. Materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi tanah hutan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah klasifikasi tanah hutan, di mana tanah produktif, yaitu producing land, adalah tanah produktif. Ih, sumpah nggak kelihatan anjrit, Min. Sumpah, kecil banget anjrit. Mau diulang nggak sih? Ya, lu lagian nulisnya begini deh, udah gue zoom. Ntar gue cut aja. Ya, baik. Yang ada 5, di mana yang pertama yaitu adalah tanah produktif atau producing land, di mana tanah produktif adalah tanah yang sudah menghasilkan komoditas perhutanan yang berupa kayu tebangan, rotan, damar, dan komoditas lain. Yang kedua yaitu tanah belum produktif atau pre-producing land adalah tanah belum produktif adalah tanah yang dapat menghasilkan tetapi belum digunakan. Yang ketiga adalah tanah tidak produktif atau yang dengan nama lain yaitu the non-producing land, yaitu tanah tidak produktif adalah areal yang tidak ada tegaknya seperti tanah rawa, hutan payau, hutan yang digunakan oleh pihak ketiga atau other using illegal, waduk atau danau dan lainnya. Yang keempat yaitu tanah emplacement atau emplacement land, di mana tanah emplacement adalah tanah yang digunakan untuk bangunan, building and other improvement dan pekarangan. Tanah emplacement ini termasuk tanah yang digunakan untuk pabrik, gudang, areal penimbunan, perumahan atau mes karyawan, kantor, poliklinik, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, di mana ada kolam-kolam penampungan kayu tebangan atau log ponds, di mana kolam penampungan kayu-kayu tebangan adalah area yang digunakan untuk menampung kayu tebangan sebelum dikirim ke tempat lain. Kolam penampungan ini dapat juga dikatakan sebagai gudang terbuka yang digunakan untuk penampungan sementara kayu-kayu hasil tebangan sebelum dikirim ke unit-unit pengolahan atau dikirim ke tempat lain. Next. Yang selanjutnya yaitu tanah produktif atau production land, di mana dikategorikan ada 2, yaitu yang pertama adalah tanah hutan yang telah dikenakan oleh IHH atau Concession Area, yang kedua adalah tanah hutan yang telah menghasilkan di luar pengusahaan berdasarkan HPH,
HPHH, dan HPHTI atau Outside Convention Area. Yang selanjutnya adalah tanah belum produktif atau pre-producing land, di mana ada 4. Yang pertama adalah tanah hutan non-tebangan atau non-cutting block. Yang kedua adalah tanah hutan non-tebangan yang ditanami dengan jenis tanaman tertentu atau dibudidayakan. Yang ketiga yaitu tanah hutan non-tebangan yang ditanami dengan tanaman industri. Dan yang terakhir adalah tanah hutan di luar area konsesi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penentuan nilai usaha bidang perhutanan. Yang pertama ada penentuan nilai jual untuk tujuan pajak atau JOP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. JOP untuk usaha bidang perhutanan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tanah produktif, tanah belum produktif, tanah tidak produktif, tanah emplasemen, dan kolam-kolam kayu tebangan atau lake ponds. Boleh di next. Yang kedua ada penentuan nilai pasar wajar atau fair market value. Penentuan nilai pasar wajar untuk usaha bidang perhutanan adalah berbeda dengan penentuan nilai jual objek pajak. Untuk lebih jelasnya, perbedaan kedua jenis nilai di atas dapat dilihat dari proses penentuan nilai pasar wajar sebagai berikut, yaitu area konsesi, area di luar area konsesi, penentuan nilai area di luar area konsesi yang juga meliputi tanah. Next. Kemudian ada area konsesi, yaitu contohnya ada PT, soalnya bisa dibaca. Kemudian ada data mengenai biaya operasi, royalti dan dana-dana lain yang harus dibayar oleh pemegang konsesi sebagai berikut. Boleh di next. Kemudian ada penilaian, yaitu estimasi hasil penjualan. Diketahui jati 150 hektar dikali 75 meter kubik dikali 250.000, yaitu 2.812.500.000. Yaitu kemudian keruing 50 hektar dikali 75 meter kubik dikali 175.000 menghasilkan 656.250.000. Kemudian jumlah estimasi hasil penjualan yaitu 3.468.750.000. Seperti biaya operasional yang diketahui, kemudian jumlah biaya operasionalnya ada 1.687.700.000 dan keuntungan bersihnya ada 1.781.750.000. Kemudian ada PV-nya yaitu 12% untuk 1 tahun, yaitu 0,89. Nilai konsesinya yaitu 1.587.750.500. Kemudian dibulatkan menjadi 1.586 juta. 1.568 juta. Kemudian nilai tanahnya yaitu Rp793. Boleh di next. Next, Anin. Kemudian coba. Apa? Saya lanjutkan. Area di luar area konsesi, penentuan nilai tanah area di luar area konsesi yang juga meliputi tanah, yaitu belum produktif, tanah tidak produktif, tanah emplasemen, dan area kolam-kolam penampung kayu adalah sesuai dengan nilai pasar tanah kawasan atau area tanah yang berdekatan dengan penyesuaian tertentu jika diperlukan. Hal ini tentunya tidak sepenuhnya bisa mencerminkan nilai tanah yang sebenarnya dengan alasan. Yang pertama yaitu job tanah sekitarnya belum tentu dikenakan sesuai dengan nilai pasarnya. Yang kedua yaitu pembatasan pada kelas-kelas tertentu yang menyebabkan job tidak sama dengan nilai pasarannya yang sebenarnya. Oke, sekian dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop recordnya coba, Dim.